إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita mengetahui bahwasanya kehidupan seorang mukmin, bahkan kehidupan semua manusia secara umum, berada di antara susah dan senang, musibah dan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap tatkala kita mendapatkan kenikmatan dan tatkala kita mendapatkan musibah dan ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali oleh seorang yang beriman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur sehingga kenikmatan itu baik baginya, berbuah pahala baginya. Wa in asabathu dharra, apabila dia ditimpa oleh kesusahan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, maka sungguh keadaan itu pun baik baginya, mendatangkan pahala. Jadi hadis yang mulia ini sangat indah untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup, bahwasanya hidup ini adalah dua, imma bersyukur dan imma bersabar. Dan dengan demikian kita akan senantiasa mendapatkan pahala apapun keadaan yang menimpa kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan manusia
tatkala menghadapi kesusahan dan kesenangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manusia-manusia yang beriman. Manusia yang beriman ini tatkala dia ditimpa oleh kesusahan, tatkala dia ditimpa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan, maka dia senantiasa bersabar menghadapi takdir tersebut. Wantazara al-faraj min Allah, dan dia menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtasabal ajra 'ala Allah, sambil mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzalika khairan lahu, sehingga musibah yang menimpanya, yang dia hadapi dengan sabar, berbuah kebaikan untuknya, dia mendapatkan pahala. Fanala bidzalika ajras shaimin, kata beliau, dia mendapatkan dengan demikian seperti pahala orang yang berpuasa. Kemudian orang mukmin ini apabila dia mendapatkan kenikmatan, baik itu kenikmatan diniyah, kenikmatan yang bersifat kenikmatan agama berupa ilmu, mengamalkan ilmu ini, ataupun kenikmatan dunia berupa harta, rezeki, dan yang lain yang berkaitan dengan nikmat-nikmat dunia, maka dia menyikapinya dengan apa? Syakara, dia mensyukurinya. Bagaimana cara dia mensyukurinya? Wa dzalika bil qiyam bi taatillah, yaitu dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yashkurullah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu khairan lahu, sehingga keadaan yang menimpa dia, keadaan berupa kenikmatan ini pun berbuah kebaikan pula untuknya. Inilah seorang mukmin, dia ditimpa musibah, dia berpotensi mendapatkan pahala. Dia ditimpa kesenangan pun dia bisa mendapatkan pahala darinya. Maka sudah sepatutnya kita mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan adapun orang-orang yang kafir, wal a'yadzu billah, kata beliau, sungguh keadaan mereka selalu berada di atas keburukan. Tatkala dia ditimpa musibah, dia mengamuk, dia tidak bersabar, dia mencaci maki takdir Allah, sehingga musibah itu tidak mendatangkan kebaikan baginya, bahkan betul-betul musibah di atas musibah. Demikian pula orang kafir, tatkala dia mendapatkan kenikmatan, dia lupa mensyukurinya. Dia tidak bersyukur kepada yang memberikannya nikmat, tidak pula dia gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan itu pun membuahkan kejelekan juga untuk dia. Sehingga sudah sepatutnya kita menjauhi cara hidupnya orang-orang kafir. Ketika mendapatkan nikmat lupa bersyukur, tatkala dia mendapatkan musibah dia tidak pandai bersabar, sehingga keadaannya semuanya tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan keburukan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari hadis yang mulia ini.
Yang pertama kata beliau adalah hadis ini menganjurkan kita untuk al-hath 'alal iman, menganjurkan kita untuk beriman terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita pungkiri. Maka kewajiban kita adalah mengetahui apa sikap yang harus kita lakukan di saat ditimpa oleh takdir berupa kenikmatan atau takdir berupa musibah dan ujian. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya di antara faedah hadis ini adalah menjelaskan al-mu'min daiman fi khairin wa ni'mah. Seorang mukmin ini selalu berada di atas kebaikan dan kenikmatan. Ketika ditimpa kesusahan bisa mendapatkan pahala dengan bersabar. Tatkala mendapatkan kenikmatan bisa juga dapat pahala dengan dia bersyukur. Kemudian beliau juga menyebutkan di antara faedah hadis ini adalah al-hathu 'ala sabri 'ala dharra, yaitu anjuran untuk berusaha bersabar tatkala kita ditimpa oleh musibah dan ujian. Dan juga di antara faedah hadis ini kata beliau anjuran pada kita agar banyak-banyak bersyukur, karena kita sebagai manusia butuh diingatkan tatkala kita dapat kenikmatan banyak kita lupa dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk menikmati nikmat yang Allah berikan dengan perkara-perkara yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula banyak kita yang lupa tatkala tertimpa musibah, banyak kita yang bersikap dengan membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjelek-jelekkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mogok dia beribadah tatkala dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada khutbah kali ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus untuk diri khatib pribadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.